Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini baru aja habis buka puasa, alhamdulillah ya kan. Kenyang, teman-teman, apa kabar semuanya? Entah ini bisa banget ya kalian nonton sambil buka puasa, sambil makan, apapun nyetir pun bisa banget didengerin. Nah, kita akan bahas tentang 7 fakta psikologi kenapa manusia itu bersikap aneh. Jadi sebagai pendahuluannya, pernah nggak lu ngerasain seperti ini? Kadang kita tuh sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu tugas itu harus dikerjakan. Kita tahu peluang itu seharusnya diambil, ya kan? Kita tahu perubahan itu penting. Tapi entah kenapa kita tetap saja menunda. Kadang kita juga tahu bahwa sesuatu itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mungkin hanya komentar kecil dari seseorang, mungkin hanya kesalahan kecil yang kita lakukan, atau mungkin hanya kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu terjadi, gitu. Tapi pikiran kita tetap memikirkannya terus-menerus, berulang kali. Seolah-olah masalah itu sangat besar. Atau mungkin kamu pernah merasakan hal-hal seperti ini. Ketika melihat orang lain sukses, melihat teman lama yang sudah punya karir yang bagus, melihat orang lain terlihat bahagia di media sosial, tiba-tiba muncul perasaan bahwa hidup kita tertinggal kayaknya hidup kita. Orang lain udah di atas, kita masih gini-gini aja. Padahal mungkin sebenarnya tidak. Hal-hal seperti ini bukan terjadi tanpa alasan. Semua itu sebenarnya berkaitan dengan cara kerja psikologi manusia. Cara kerja pikiran kita seringkali tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak kecenderungan dalam psikologi manusia yang memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Dan menariknya, banyak dari hal itu terjadi tanpa kita sadari. Dalam video ini kita akan membahas tentang 7 fakta psikologi manusia yang jarang disadari, tapi sebenarnya sangat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan beberapa fakta ini mungkin akan membuatmu melihat dirimu sendiri dan juga orang lain dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi fakta yang pertama adalah manusia lebih mengingat hal negatif. Otak manusia itu memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias. Secara sederhana, ini berarti bahwa pikiran kita lebih mudah fokus pada hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Misalnya seperti ini, bayangkan dalam satu hari kamu menerima 9 pujian dan 1 kritik. Secara logika, seharusnya kita merasa senang ya kan, karena pujiannya jauh lebih banyak. Tapi kenyataannya seringkali tidak begitu. Justru kritik itulah yang terus teringat, kritik itu yang terus dipikirkan, kritik itu yang terus muncul di kepala kita. Kenapa begitu? Karena sejak zaman dahulu, otak manusia berkembang untuk bertahan hidup. Pada masa lalu, manusia harus selalu waspada terhadap bahaya. Jika seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang menyenangkan, ia bisa saja tidak menyadari ancaman di sekitarnya. Karena itu, otak kita secara alami menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal negatif. Masalahnya, di kehidupan modern, kecenderungan ini sering membuat kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita sering melupakan semua hal baik yang sudah kita lakukan, hanya karena satu kesalahan kecil. Fakta yang kedua, semakin banyak pilihan, semakin sulit memilih. Kita sering berpikir bahwa semakin banyak pilihan, semakin baik, ya kan? Karena bebas, ya kan? Banyak pilihan, kita bisa memilih yang mana, terserah. Ada fenomena yang disebut paradox of choice. Fenomena ini menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan justru bisa membuat kita lebih sulit mengambil keputusan. Bayangkan kamu pergi ke sebuah toko. Jika hanya ada 2 jenis produk, kamu mungkin bisa pilih dengan cepat, ya kan? Tinggal pilih salah satu, ya kan? Tapi jika ada puluhan pilihan, bahkan ratusan pilihan, kamu bisa menjadi bingung. Kamu mulai berpikir, apakah ini pilihan yang terbaik? Bagaimana kalau ada pilihan yang lebih baik? Bagaimana kalau aku menyesal nanti karena memilih ini? Akibatnya keputusan menjadi semakin sulit. Fenomena ini juga sering terjadi dalam kehidupan. Misalnya ketika seseorang memiliki terlalu banyak pilihan karir, atau terlalu banyak pilihan jalan hidup. Kadang terlalu banyak kemungkinan justru membuat seseorang tidak bisa bergerak sama sekali, guys. Fakta yang ketiga, manusia sangat takut penolakan. Salah satu ketakutan terbesar manusia sebenarnya adalah penolakan sosial. Penolakan bisa terjadi dalam banyak bentuk. Ditolak ketika melamar pekerjaan, ditolak ketika menyampaikan ide, ditolak dalam hubungan, bahkan kadang hanya merasa tidak diterima dalam suatu lingkungan. Kenapa penolakan terasa sangat menyakitkan? Dalam penelitian psikologi dan neuroscience, ditemukan bahwa otak manusia memproses penolakan sosial hampir sama seperti rasa sakit fisik. Artinya ketika seseorang merasa ditolak, otaknya merespons dengan cara yang sangat mirip seperti ketika mengalami rasa sakit. Itulah sebabnya penolakan bisa terasa sangat menyakitkan secara emosional. Akibatnya banyak orang akhirnya takut mencoba, takut berbicara, takut mengambil peluang. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka takut menghadapi kemungkinan ditolak. Fakta yang keempat, overthinking membuat masalah terasa lebih besar. Banyak masalah dalam hidup sebenarnya tidak terlalu besar, tapi di pikiran manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbesar masalah tersebut. Ketika seseorang mulai overthinking, pikirannya mulai memutar berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Satu pikiran negatif bisa memicu pikiran negatif lainnya. Dan tanpa disadari, masalah yang awalnya kecil menjadi terasa sangat besar. Overthinking
sering membuat seseorang merasa terjebak dalam pikirannya sendiri. Alih-alih mencari solusi, pikiran justru terus berputar di masalah yang sama. Itulah sebabnya banyak ahli psikologi mengatakan bahwa terlalu banyak berpikir tidak selalu membantu. Kadang tindakan-tindakan sederhana justru lebih membantu daripada memikirkan sesuatu terlalu lama. Fakta yang kelima, manusia suka membandingkan diri. Membandingkan diri dengan orang lain adalah sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya. Sejak kecil kita sudah terbiasa dengan perbandingan. Siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang paling cepat, siapa yang paling berhasil, tanpa sadar kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, dan tanpa sadar kita mulai merasa bahwa hidup kita tertinggal. Masalahnya, yang kita lihat sering hanya bagian kecil dari kehidupan mereka. Di era media sosial, fenomena ini semakin kuat. Karena di media sosial orang biasanya hanya menampilkan momen terbaik dalam hidup mereka, ya kan? Jarang ada yang menunjukkan kegagalan, kesulitan, atau perjuangan di baliknya. Akibatnya kita membandingkan realita hidup kita dengan versi terbaik kehidupan orang lain. Dan itu sering kali tidak adil. Fakta yang keenam, kebiasaan kecil membentuk kehidupan yang besar. Banyak orang berpikir perubahan besar datang dari keputusan yang besar. Misalnya perubahan karir besar atau keputusan hidup yang drastis. Padahal dalam psikologi perilaku, kehidupan seseorang sering dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Hal-hal sederhana seperti membaca beberapa halaman buku setiap hari, berolahraga secara rutin, belajar hal baru secara konsisten, kerja keras, tapi ya jangan terlalu dipaksakan, ya kan? Tapi tetap terus konsisten. Mungkin terlihat kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat besar. Sebaliknya, kebiasaan kecil yang buruk juga memberikan dampak besar jika dilakukan secara terus-menerus. Itulah sebabnya kebiasaan sehari-hari sering menjadi faktor penting dalam membentuk masa depan seseorang. Fakta yang ketujuh, disiplin lebih kuat daripada motivasi, guys. Motivasi memang terasa menyenangkan. Ketika kita termotivasi, kita merasa penuh energi, ya kan? Kita ingin melakukan banyak hal. Masalahnya, motivasi tidak selalu stabil. Ada hari ketika kita merasa sangat semangat, ada juga hari ketika kita merasa sangat malas. Jika seseorang hanya mengandalkan motivasi, maka produktivitasnya akan naik turun mengikuti perasaan aja. Orang yang berhasil biasanya tidak tergantung sepenuhnya pada motivasi. Mereka mengandalkan disiplin. Disiplin berarti melakukan sesuatu bahkan ketika kita tidak sedang merasa ingin melakukannya. Entah lagi mood, entah lagi sakit. Nih gue lagi nggak mood dan juga lagi sakit, agak demam. Tapi ya tetap ngonten, tetap berkarya, tetap kerja. Nah, disiplin berarti tetap bergerak maju meskipun perlahan dan dalam jangka panjang. Disiplin hampir selalu mengalahkan motivasi, guys. Memahami psikologi manusia sebenarnya sangat penting. Karena dengan memahami cara kerja pikiran kita bisa mulai memahami banyak hal tentang diri kita sendiri. Kenapa kita berpikir seperti ini, kenapa kita merasa seperti itu, kenapa kita sering melakukan hal-hal tertentu tanpa benar-benar menyadarinya. Ketika kita mulai memahami cara kerja pikiran kita juga bisa mulai mengelola kehidupan kita dengan lebih baik. Mungkin kita bisa lebih sabar pada diri sendiri, lebih sadar dalam mengambil keputusan, dan lebih memahami orang lain. Karena pada akhirnya memahami manusia dimulai dari memahami diri kita sendiri. Jika kamu suka konten seperti ini, subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas banyak hal menarik tentang kehidupan, psikologi manusia, dan cara memahami diri sendiri dengan lebih baik ini, guys. See you on the next video, guys.